Shalom. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah bergabung bersama kami dalam renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pagi hari ini Kamis 16 Mei 2024 bersama-sama kita kembali mengikuti renungan harian Jemaat GKJ Bandung. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas berkat anugerah-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan Roh Kudus agar kami boleh mengerti dan boleh memelihara firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan pada pagi hari ini didasarkan pada firman Tuhan sebagaimana tertulis di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-9 demikian. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Judul renungan kita adalah Jangan Jadi Batu Sandungan. Saudara yang terkasih, ada sebuah kisah tentang seorang bernama Salvatore yang pada saat itu berada di rumah sakit umum di daerah yang bernama Modica di Italia. Ia pada saat itu sedang berbaring menunggu giliran untuk operasi hernia. Sementara dia menunggu, ia mendengar satu perdebatan yang terjadi di antara para ahli bedah yang akan mengoperasi dirinya. Mereka mempertengkarkan perihal jenis operasi yang akan mereka lakukan dan resiko-resikonya. Ketika Salvatore mengikuti pembicaraan mereka, timbullah rasa takut di dalam hatinya. Ia berpikir kalau terjadi sesuatu yang buruk sebagaimana mereka bicarakan, maka pasien itu pun bangkit dan mengurungkan diri untuk dioperasi. Saudara-saudara, kisah ini membuat kita merenungkan bagaimana perselisihan bisa saja membuat orang menjadi salah paham terhadap apa yang sedang terjadi. Peristiwa perselisihan, beda pendapat bisa terjadi dimanapun, termasuk di dalam persekutuan kita di gereja. Alkitab juga mencatat di jemaat Korintus mereka pun mengalami selisih paham. Ada pihak yang menganggap dirinya lebih berpengetahuan dibanding yang lain. Kelompok yang lain menganggap dirinya sudah dewasa dalam iman, sehingga mereka merasa dapat menentukan mana yang baik, mana yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan. Rasul Paulus melihat gejala ini tidak baik jika hal itu terus berkembang tanpa pemahaman yang tepat. Oleh sebab perselisihan yang terjadi justru menjadi satu batu sandungan dan bukanlah sebuah kesaksian yang indah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, perselisihan memang dapat saja terjadi di dalam satu jemaat bila mana seseorang tidak dapat menguasai dirinya dan muncul keinginan untuk menang sendiri, merasa paling benar, dan memaksakan pendapat kepada orang lain. Jangan heran jika jemaat menjadi sulit untuk bertumbuh. Ya, beda pendapat itu bisa saja. Ya, bahwa kita bisa punya paradigma yang berbeda. Tetapi kita perlu membuka komunikasi yang baik. Kita menyampaikan maksud dengan jelas. Kita mengkomunikasikan pendapat kita dengan baik, dengan penghargaan terhadap orang lain. Maka betul apa yang dikatakan Rasul Paulus. Marilah kita menjaga agar kebebasan yang ada pada kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Apa yang kita pahami di dalam hidup beriman, marilah kita komunikasikan dengan baik sehingga setiap orang dapat bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.